Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam kesempatan ini, Kamis tanggal 16 Oktober 2025, kami Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur akan mengadakan siaran pers terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana hibah pada PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Agar tidak menjadi berita yang tidak benar dan menghindari berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 telah menetapkan Saudara DD selaku Sekretaris PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan Saudara AC selaku Staf dan Kepala Bidang Administrasi Markas PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai tahun 2023. Para tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pada Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2018 sampai dengan tahun 2023. 2. Bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN /L-6.21/FD.2/03/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dan melaksanakan proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sampai dengan dilakukan penetapan tersangka pada tanggal 14 Oktober 2025. 3. Bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penetapan terhadap kedua orang tersangka tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh oleh tim penyidik dari alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP berupa A. Keterangan saksi sebanyak kurang lebih 81 saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat sebanyak 30 surat, D. Barang bukti yang telah disita sebanyak 129 berkas. 4. Bahwa selama menjalani penyidikan, Saudara DD dan Saudara AC telah diberikan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Mendapatkan dan didampingi oleh penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka serta saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik kejaksaan sebagaimana ketentuan pasal 54, 55 dan 56 KUHP. B. Menghubungi keluarga dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter sebelum dilakukan tindakan penahanan oleh tim penyidik sebagaimana ketentuan pasal 57 dan 58 KUHP. C. Diberitahukan tentang penahanan terhadap tersangka kepada keluarganya oleh tim penyidik sebagaimana ketentuan pasal 59 KUHP. 5. Bahwa adapun peran kedua tersangka yang telah ditetapkan tersebut yaitu A. Terhadap tersangka DD selaku Sekretaris PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. 1. Sebagai pihak penerima hibah yang menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terhadap dana hibah PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut. 2. Tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai tahun 2023. 3. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penerima hibah terhadap pengelolaan dana hibah PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai tahun 2023. 4. Telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris PMI Kabupaten Ogan Timur terhadap penunjukan pergantian sementara pengurus PMI Kabupaten Ogan Timur. 5. Sebagai sekretaris dan sekaligus penerima hibah tidak melaksanakan verifikasi dan pengujian atas kebenaran bukti pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah PMI Kabupaten Ogan Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani kwitansi bukti pertanggungjawaban dana hibah tersebut. 6.
bertanggung jawab baik secara formal maupun material terhadap dana hibah yang diterima yang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Terhadap tersangka Saudara Aceh selaku staf dan Kepala Bidang Administrasi Markas PMI Kabupaten Oku Timur tahun 2018 sampai tahun 2023. 1. Membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban SPJ penggunaan dana hibah PMI Oku Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan cara memanipulasi isi nota atau markup dan membuat nota-nota palsu atau fiktif dengan tujuan seolah-olah dana hibah tersebut dipergunakan sebagaimana RAB, sehingga penggunaan dana hibah PMI Kabupaten Oku Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. 2. Telah memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk membuat nota-nota palsu yang bertujuan guna melengkapi surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan dana hibah tersebut yang disesuaikan dengan dokumen RAB. 3. Telah membuat cap stempel toko milik keluarga sendiri yang digunakan untuk melengkapi dan membuat pertanggungjawaban dana hibah PMI Kabupaten Oku Timur serta meminta nota-nota kosong milik toko-toko guna memanipulasi bukti surat pertanggungjawaban dana hibah PMI Kabupaten Oku Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut. 4. Memerintahkan pihak-pihak yang tertentu untuk meminta nota-nota kosong rumah makan dengan tujuan guna memanipulasi bukti surat pertanggungjawaban dana hibah PMI Kabupaten Oku Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tersebut. 6. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah PMI Kabupaten Oku Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp589.581.436 berdasarkan laporan hasil audit tim auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor 03/LHA/H.4-1/09/2025 tanggal 29 September 2025. 7. Bahwa terhadap tersangka disangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 8. Bahwa terhadap tersangka dilakukan tindakan penahanan dengan dasar sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu A. Dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, B. Merusak atau menghilangkan barang bukti, C. Mengulangi tindak pidana, dan D. Untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan dan penuntutan perkara tersebut. Bahwa para tersangka dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Martapura. Demikian siaran pers pada hari ini diucapkan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.